Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Banati at-talibat fi as-saffil hadi ashar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lanjutkan pembelajaran jarak jauh dalam materi pelajaran kita, yaitu usul fiqh. Wa hadha huwa liqa'una ats-tsalits. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ba'da al-liqa'aini as-sabiqain, wa nahnu ma zilna fi al-muqaddimah. Kita masih pada muqaddimah atau pembahasan yang awal, karena pembahasannya masih tentang ta'rif, definisi daripada maddah kita ini sendiri, yaitu usulul fiqh. Wa fi al-liqa'il madhi takallamna an ma'na usulul fiqh bi'tibari mufradaih. Pada pertemuan sebelumnya, kajian kita adalah membahas arti usul fikih dari dua suku katanya, yaitu kata usul dan kata al-fiqh. Artinya dari sisi bahasa. Dan yang terakhir, ketika membahas tentang fiqh, maka kita pun sebutkan penjelasan ataupun definisi dari al-fiqh itu juga. Maka al-yawm insyaallah wa sanaqra'u fi hadhihi as-safhah ats-tsaminah, halaman 8. Kita akan bacakan insyaallah, yaitu pengertian usul fiqh dari sudut pandang istilah. Tanzurna fi hadhihi as-safhah ats-tsaminah huna ats-tsani. Tanzurna huna ats-tsani. Ats-tsani yang kedua. Yang kedua dari dua sudut pandang memahami definisi usul fiqh. Kalau yang pertama kemarin dari sudut pandang kata usul dan kata fiqh, kalau sekarang dari sudut pandang istilah. Usul fiqh itu sebuah istilah. Sanaqra huna ats-tsani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan. Dari sudut pandang yang dianggapnya dia ini sebuah laqab. Laqab itu julukan, penamaan. Laqaban li hadzal fannil muayyan, terhadap seni ilmu yang tertentu ini, cabang ilmu yang tertentu ini. Al-muayyan yakni al-muhaddad, yang tertentu. Artinya usul fiqh itu sebuah cabang ilmu yang dikaji. Maka dari sudut pandang itu, apa arti daripada usul fiqh? Atau dengan bahasa lain, secara istilah usul fiqh itu apa? Adapun secara bahasa yang sudah kita bahas sebelumnya. Sananzur huna fayu'arrafu bi annahu. Fayu'arrafu, maka dia diberi definisi sebagai berikut. Bi annahu adalah sebagai berikut. Ini dia pengertian daripada usul fiqh secara istilah. Idza jaa as-su'al, ya talibati, idza jaa as-su'al ma huwa usulul fiqh bi'tibarihi laqaban li hadzal fan. Atau bentuk pertanyaannya, misalnya ada pertanyaan, ma ta'rifu usulul fiqhi istilahan? Apa definisi usul fiqh secara istilah? Maka ini jawabannya. Hadza huwa al-jawab lis-su'al an ta'rif usulul fiqhi istilahan. Ma huwa? Tanzurna huna ilmun. Dia adalah sebuah ilmu, cabang ilmu. Yabhasu, yang membahas. An, tentang. Adillatil fiqhi, dalil-dalil fiqih. Kalian perhatikan, ini titik pentingnya, ini titik fokusnya. Bahwa usul fiqih adalah membahas dalil-dalil fiqih. Yang dibahas itu adalah dalilnya. Dalil yang mana atau yang bagaimana? Al-ijmaliyah, yang global.
dalil yang dibahas dalam kajian usul fikih adalah yang global. Wa kaifiyati al-istifadati minha. Yang pertama tadi yang dibahas adalah dalil-dalil fikih secara global. Yang kedua, kaifiyatul istifadah minha. Cara pengambilan hukum darinya. Dari dalil-dalil tadi. Bagaimana caranya? Dan juga yang dibahas dalam usul fikih adalah wahalil mustafid. Dan kondisi orang yang mengambil hukum tadi. Hal al-mustafid. Kondisi mustafid. Mustafid artinya orang yang mengambil hukum, dan yang dimaksudkan di sini adalah ulama. Berarti kondisi ulamanya, ulama fikihnya. Jadi secara ringkas dari pengertian yang disebutkan di sini bisa dikatakan bahwa usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil fikih secara global, kemudian cara pengambilan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan juga tentang ulamanya. Bagaimana, apakah semua orang mampu mengambil hukum dari dalil atau orang tertentu saja, yaitu para ulama, dan bagaimana juga kriteria yang disebutkan sebagai ulama yang boleh mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Karena kalau tidak, nanti semua orang akan berbicara tentang hukum Islam, tapi ternyata dia tidak memenuhi syarat sebagai orang yang pantas ataupun boleh mengambil hukum. Itu kira-kira secara global atau secara ringkas maksud dari pengertian usul fiqh secara istilah. Kita lanjutkan ini penjelasan rinci dari ta'rif tadi. Fal muradu biqaulina. Maka yang dimaksud dengan perkataan kita al-ijmaliyah secara global. Tadi dikatakan memahami dalil, membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Maksud secara global itu apa? Maksudnya adalah al-qawaid al-ammah. Global itu maksudnya adalah kaidah-kaidah umum. Jadi yang dibahas dalam usul fikih itu nanti berupa kaidah-kaidah. Jadi isi usul fikih itu ya talibat adalah kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah umum, al-qawaid al-ammah, kaidah-kaidah umum. Itu yang dimaksud dengan dalil. Kenapa kaidah dikatakan sebagai dalil? Karena semua kaidah usul fikih itu dibangun di atas dalil. Jadi bukan tidak berdasarkan dalil, tetapi kaidah itu dibangun di atas dalil. Mana nama kaidah umum atau yang mana yang disebut dengan kaidah umum secara contohnya? Mithlu qaulihim. Yang dimaksud dengan qawaid al-ammah atau al-qaidah al-ammah, contohnya adalah seperti perkataan mereka, perkataan para ulama maksudnya. Al-amru lil wujub. Kalian lihat ini di baris kedua dari atas. Al-amru lil wujub. Ini kaidah. Al-amru perintah, lil wujub menunjukkan arti wajib. Berarti kalau dalam dalil ada perintah bentuknya, maka hukum dari perintah itu adalah wajib. Wan nahyu lit tahrim, dan larangan untuk arti haram atau pengharaman. Jadi kalau ada larangan dalam dalil berarti hukumnya haram. Wasihhatu taqtadhi an-nufuz, dan sah. Sihah itu kalau bahasa Indonesianya sah. Hukum sah itu artinya sesuatu dihukumi sebagai sesuatu yang sah. Ini umumnya pada akadnya sah. Taqtadhi mengandung konsekuensi an-nufuz, yang dilaksanakan. Nufuz artinya terlaksanakan. Sah mengandung konsekuensi terlaksanakan. Artinya kalau sebuah akad, sihah ini biasanya pada akad nanti, karena hukum yang dibahas ini segala hukum yang ada dalam syariat, diantaranya hukum akad. Maka sebuah akad dikatakan sah nanti. Konsekuensi dari sah itu apa? An-nufuz. Ini dilaksanakan atau bolehnya dilaksanakan. Artinya nanti kalau misalnya pembahasannya tentang akad jual beli misalnya, kalau dikatakan transaksi jual belinya sah, berarti boleh. Apanya yang boleh? Si pembeli boleh menikmati barang yang dia beli, si penjual boleh menikmati uang yang dia terima. Itu namanya nufuz.
boleh dilaksanakan kemanfaatan atau mengambil manfaat dari barang atau uang yang diterima. Fa kharaja bihi al-adillatu at-tafsiliyah, maka tidak termasuk dalam al-qawaid al-'ammah adalah dalil-dalil yang terperinci. Fala tudhkaru fi usulil fiqh, maka tidak disebutkan dalam kajian usul fikih dalil-dalil terperinci. Illa ala sabilit tamtsil lil qaidah, illa kecuali ala sabil dalam bentuk atau dengan maksud at-tamtsil, pemberian contoh, lil qaidah untuk kaidah. Artinya penggalan yang terakhir ini menjelaskan bahwa dalam kajian usul fikih permasalahan hukum itu tidak disebutkan dalil secara masing-masing satu begitu terperinci, tapi secara umum saja. Insya Allah nanti sambil berjalannya pelajaran akan lebih jelas lagi insya Allah kalau ada yang belum jelas. Kita lanjutkan. Anak angkat di sini yang paling atas sekarang. Wal muradu bi qaulina wa kaifiyatil istifadati minha, yang dimaksud dengan perkataan kita pada pengertian di atas cara pengambilan hukum darinya, dari dalil. Apa maksudnya? Ma'rifatu, mengetahui, kaifa yastafidu al-ahkama min adillatiha, bagaimana dia mengambil, ini seorang muslim ataupun seorang ulama mengambil hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalil permasalahan itu, bidirasati ahkamil alfaz, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz, hukum-hukum lafaz, hukum-hukum kata begitu, wadalalatiha, dan petunjuk-petunjuknya. Karena ya talibati, kalam al-kalimah itu memiliki petunjuk. Artinya sebuah kata itu ada petunjuknya di situ. Ini kaitannya dengan ilmu bahasa, dan mengkaji usul fikih juga tidak terlepas dari nanti petunjuk kata atau bahasa. Berupa apa? Misalnya min umumin, berupa umum, kata yang menunjukkan arti umum. Misalnya Anda sebut kullu, misalnya kullu artinya semua. Bagaimana kalau ada kata kullu dalam sebuah dalil? Maka diartikan sebagai umum, semuanya terkena dalam hukum yang disebutkan dalam dalil. Kullu misalnya. Wa khusus, atau pengkhususan. Kalau disebutkan pengkhususan dalam dalil berarti nanti berlaku hukumnya untuk khusus saja. Wa itlaq, dan juga itlaq. Itlaq ini mutlak kalau bahasa Indonesia. Artinya tidak terikat. Terlepas begitu, itlaq. Makanya ada kata tolak, artinya terlepas dari ikatan pernikahan. Tolak, itlaq. Itlaq ini lepas, hukumnya tidak terikat. Wa taqyid, lawan dari itlaq adalah taqyid, terikat. Artinya biasanya bersyarat, maksudnya akan seperti ini dengan ikatan ini atau dengan syarat begini begitu. Nanti ada contohnya insya Allah. Wa nasikh wa mansukh, dan juga hukum nasikh dan mansukh. Nasikh mansukh ini menghapus, hukum lama dihapus, kemudian hukum baru menghapus. Itu dikaji di dalam metode pengambilan hukum di dalam usul fikih. Wa ghairi dzalik, dan selain itu masih banyak lagi hal-hal ahkamul alfaz. Fa innahu bi idraki, karena dengan memahaminya, idrak bermakna faham, bi idrakihi bermakna bi fahmihi, dengan memahaminya, yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Dia, yakni seorang muslim ataupun seorang ulama yang mengambil hukum, akan paham, yastafid, akan dapat mengambil ilmu ataupun hukum dari dalil-dalil fikih, yaitu hukum-hukumnya. Akan mengambil faidah berupa hukum-hukum fikih dari dalil-dalil fikih yang dia kaji. Kita lanjutkan sedikit lagi, dan ini terakhir. Wal muradu biqaulina wa halil mustafid. Ini di paragraf kedua pada halaman yang terbuka. Wal muradu biqaulina,
Yang dimaksud dengan perkataan kita wahalil mustafid dan kondisi orang yang mengambil faidah, maksudnya adalah ulama. Ma'rifatu halil mustafid, mengenali kondisi orang yang mengambil faidah hukum. Siapa dia? Wahwa al-mujtahid, dan dia adalah seorang mujtahid. Mujtahid yakni ulama yang berijtihad, yang berusaha mengambil atau mengeluarkan sebuah hukum dari dalil-dalil yang ada. Kenapa dikatakan mujtahid sebagai mustafid? Dijelaskan di sini, summiya mustafidan, dia dinamakan sebagai mustafid, orang yang mengambil faidah, li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkam, karena dia seorang alim, seorang ulama itu dapat mengambil hukum-hukum itu dengan sendirinya. Dari mana dia ambil? Min adillatiha, dari dalil-dalil permasalahan-permasalahan tersebut. Kenapa dia bisa mengambil hukum? Libulughihi martabatal ijtihad, karena dia telah sampai kepada derajat martabat ijtihad, level begitu, martabah ini dia sudah sampai kepada level boleh berijtihad. Nah, berarti dari sini ya talibat, kita paham bahwa ada syaratnya menjadi seorang ulama mujtahid. Dan syaratnya tentunya bukan hanya sekedar memahami bahasa Arab, dan bahkan itu hal yang utama, tapi tidak satu-satunya jelas. Maka ini kita perlebar sedikit. Maka tentunya kesalahan yang terjadi ketika ada orang kemudian dia menyampaikan tentang hukum syariat dan ternyata memahami bahasa Arab saja tidak bisa, kemudian menghafal Al-Quran tidak, memahami petunjuk-petunjuk kalimat dalam bahasa Arab tidak paham, itu tidak pantas ini seseorang melakukannya. Dan mungkin kalian pun mendengar adanya fenomena seperti ini di akhir zaman ini. Padahal sebenarnya kalau dalam kajian usul fikih seperti ini, seorang mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Ada hal-hal yang harus terpenuhi pada seorang mujtahid. Bukan hanya sekedar bahkan bahasa Arab tidak paham, dia akan membaca Al-Quran dengan Al-Quran terjemah. Itu tidaklah pantas untuk dia lakukan. Kita lanjutkan. Fama'rifatu al-mujtahid, maka mengenali seorang mujtahid, seorang ulama yang berijtihad, wa syurutul ijtihad, dan syarat-syarat bolehnya berijtihad. Siapa sih yang boleh berijtihad? Apakah semua muslim boleh mengambil hukum sendiri? Wa hukmahu, dan hukum mengambil ijtihad atau hukum yang terkait dengannya, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, hanya banyak hal-hal yang terkait itu. Yubhatsu fi usulil fiqh, itu semua dikaji di usul fikih. Di usul fikih dikaji, dipelajari siapa yang boleh mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Karena terutama di akhir zaman seperti kita saat ini, banyak hal-hal baru yang terjadi yang tidak ada dalil sharihnya. Nabi tidak menyebutkan dalam hadis yang jelas, karena memang permasalahannya belum ada di zaman Nabi misalnya. Maka butuh seorang mujtahid. Dan seorang mujtahid yang dimaksud adalah yang memenuhi kriteria-kriteria persyaratan yang ditentukan. Bukan semua orang akan berbicara tentang hukum Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dia pelajaran kita pada hari ini. Ada tersisa faidatu usul fiqh, faidah mempelajari usul fiqh. Insyaallah kita bacakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Fahadha huwa darsuna fi hadzal yaum ya talibati al-fadilat. A'azzakunallahu jami'an fi hadhihi as-safhah ats-tsaminah wa huwa fi ats-tsani bi'tibari kaunihi laqaban لهذا الفن المعين وعسى الله أن يعطينا ويلهمنا الفهم الصحيح لهذا العلم على الخصوص ولفهم دينه على العموم. ومن كان عندها سؤال فليسأل عبر الواتساب. شكرا على حسن الاستماع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.